bakar, kulit merupakan barrier, kemudian luka bakar ini merupakan masalah yang besar dan serius jika pertolongannya tidak tepat. Ya, maka kita harus menjaga kebersihan dan sterilitas selama penanganan pada korban dengan luka bakar. Nah, ini sekilas untuk anatomi fisiologi, ada bagian dan struktur lapisan kulit, ada 3 lapisan kulit, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Ini bisa dilihat ya, gambar di sini paling atas adalah epidermis, yang tengah ini dermis, nanti di sini hipodermis. Nah, ini untuk dampak luka bakar, yang pertama adalah akibat luka bakar bisa mengakibatkan shock, kemudian bisa juga mengakibatkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Kemudian bila luka bakar lebih dari 20%, maka akan terjadi shock hipovolemik. Dan yang ketiga, terjadi kerusakan mukosa jalan nafas karena banyak terhirup zat karbon. Nah, ini untuk penyebab luka bakar, ini paling sering sebenarnya pada ibu-ibu rumah tangga ya. Ada api, air panas, bahan kimia, listrik, petir, radiasi, kemudian sinar matahari, tungku panas atau udara panas, bahkan sampai ledakan bom, itu termasuk dalam penyebab luka bakar. Nah, ini untuk tingkatan luka atau derajat luka bakar, di sini ada 3. Ya, luka bakar derajat 1, 2, dan 3. Nanti kita lihat apa saja pembeda antara luka bakar derajat 1, 2, dan 3. Nah, untuk derajat 1 di sini yang terkena adalah bagian kulit, hiperemik. Kemudian dia mengalami eritema, tidak ada bula, kemudian ada rasa nyeri. Nah, pada derajat 1 ada rasa nyeri. Oke. Nah, kita lihat pada derajat 2, di sini dia mengenai epidermis dan sebagian dermis. Ya. Kemudian ada terjadi reaksi inflamasi, adanya bula. Bula itu kayak gelembung. Kalau kita kena air panas atau benda panas ya, kemudian itu sangat nyeri. Nah, kalau tadi yang pertama ada rasa nyeri, ketika derajat luka 2 itu sangat nyeri. Nah, pada derajat luka 3, di sini mengenai seluruh kulit. Ya, tidak ada bula, tidak ada kali gelembung, karena sudah mengenai seluruh kulit. Kemudian dia berwarna keabu-abuan sampai hitam. Nah, pada derajat luka 3, di sini tidak ada rasa nyeri. Jadi rasa nyeri itu ada di derajat 1 dan derajat 2. Derajat 3 tidak ada rasa nyeri. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya, Bu? Ya, gimana, Sekar? Sudah jelas, mungkin boleh lanjut dulu, Bu. Oh, belum ada yang bertanya? Rina? Bu, boleh Bu tanya, Bu? Ya, silakan Rina. Kalau untuk di kulit tadi, Bu, untuk kulit ari sama kulit apa tuh, Bu? Kulit jangat tuh tadi epidermis atau dermis, bahasa biologinya apa, Bu? Epidermis dan dermis. Oh, gitu ya, Bu. Itu dermis itu untuk yang kulit ari ya, Bu? Ya, paling atas. Oke, ya. Oke, Bu, paham, Bu. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada, Bu. Oke, silakan Iren. Ya, tadi yang di luka derajat 1 dan 2 kan ada rasa nyeri sampai sangat nyeri, tapi di luka derajat 3 ini tidak ada rasa nyeri. Itu bagaimana, Bu? Makasih, Bu. Ya, bagus ya pertanyaannya ya, Iren ya. Pada luka derajat 3 itu tidak ada rasa nyeri karena sudah sampai ke saraf, mematikan saraf-saraf, sehingga pada derajat 3 dia tidak merasakan lagi nyeri. Seperti itu. Rangsang nyerinya sudah mati. Sudah, ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Cukup? Bisa kita lanjutkan? Oke ya.
Nah, ini untuk menghitung luka bakar pada dewasa. Ini menggunakan rumus rule of 9. Ya, jadi setiap bagian seperti di gambar ini berbeda-beda. Nah, contoh kalau yang terkena bagian kepala depan, berarti itu hitungannya adalah 4,5%. Kalau bagian kepala belakang berarti 4,5%. Jadi total kepala ini adalah 9%. Nah, untuk lengan kiri depan belakang itu 9%. Kanan depan belakang 9%. Nah, untuk dada dan abdomen depan ini 18%. Bagian belakang juga 18%. Untuk kaki kanan depan belakang itu 18%, kiri depan belakang 18%. Serta alat kelamin atau genitalia itu 1%. Jadi totalnya 100% jika menggunakan rumus rule of 9. Ya. Nah, ini menghitung luka bakar pada dewasa. Nah, sekarang kalau pada anak-anak, tadi kepala pada dewasa berapa persen? 9% ya? 9%. Oke. Kalau pada anak-anak, untuk kepala itu depan belakang 18%, kemudian lengan kiri depan 9%, kanan 9% depan belakang, kemudian dada dan abdomen, depan itu 18%, belakang itu 13%. Nah, untuk kaki, kanan depan belakang itu 14%. Nah, kiri depan belakang itu 14%. Bokong kiri 2,5% dan kanan 2,5%. Itu penghitungan untuk dewasa dan anak-anak. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, ini penata laksanaan pada fase akut. Ada 2 penata laksanaan. Pertama yaitu penata laksanaan di tempat kejadian. Yang kedua penata laksanaan di unit gawat darurat. Nah, ini penata laksanaan di tempat kejadian. Ya. Apa yang harus dilakukan? Siram dengan air dalam jumlah yang banyak. Kemudian gulingkan penderita di tempat yang aman atau di selimut yang basah. Lepaskan pakaian dan benda-benda yang menyimpan panas. Nah, kemudian korban tutup luka dengan kain atau kasa bersih. Ya, evaluasi pertamanya kita cek airway, ventilasi, dan sirkulasi. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dan menentukan luas dan derajat luka bakar. Tadi yang kita sudah pelajari di awal, penghitungan luas luka bakar. Kenapa harus ditentukan derajatnya atau luasnya? Karena ini nanti akan mempengaruhi berapa jumlah cairan yang akan diberikan. Nah, ini penata laksanaan korban di IGD, gunakan sarung tangan steril, kemudian bebaskan pakaian yang terbakar, pemeriksaan seluruh badan, cek ada cedera lain tidak yang menyertai, kemudian jaga jalan nafas tetap bersih, pasang ETT jika perlu, kemudian berikan oksigen dengan NRM bila perlu, dan pasang infus dengan pemberian cairan infus. Nah, untuk pemberian cairan, kembali lagi, dihitung dari jumlah luas luka bakar yang tadi kita gunakan. Menggunakan rumus rule of 9 tadi. Untuk pemeriksaan sekunder, di sini ada anamnesa, kemudian ada pemeriksaan head to toe. Untuk anamnesa, teknik pemeriksaan medis pertama yang dilakukan secara langsung. Kemudian head to toe di sini meliputi berbagai pemeriksaan fisik, dari kepala sampai ujung kaki. Nah, tujuan pemeriksaan ini adalah memeriksa kesehatan korban secara menyeluruh, sekaligus mencegah kondisi kesehatan tertentu, takutnya menyertai, misalnya luka bakar dengan fraktur misalnya ya. Nah, di sini ada contoh kasus, misalnya pasien dengan berat badan 50 kilo, korban luka bakar ya, luas luka bakarnya tadi udah dihitung dengan menggunakan rumus rule of 9 20%, maka pasien mendapatkan cairan
50 dikali 20 dikali 4 cc per 24 jam. Jadi dia mendapatkan 4000 cc per 24 jam. Ya. Nah, untuk cara pemberiannya tidak langsung 4000 cc itu, tapi separuhnya 2000 cc atau 4 kolop dalam 8 jam pertama. Dan sisanya dalam 16 jam berikutnya. Ya. Nah, ini rumus ini hanya patokan awal, menilai cukupnya cairan yang diberikan atau lebih. Tapi kita juga bisa menilai dengan produksi urin setiap jam. Kalau normalnya pada orang dewasa itu 30 sampai 50 cc setiap jam, atau dapat menggunakan ukuran 1 sampai 1,5 cc per kilogram berat badan per jam.